Halo semuanya, selamat datang di video pembelajaran. Kali ini kita akan membahas sesuatu yang kelihatannya sederhana, tapi sangat penting dalam dunia administrasi perkantoran, yaitu surat dan bagian-bagiannya. Nah, surat itu sebenarnya bukan sekedar kertas bertuliskan pesan loh. Tetapi secara sederhananya, surat adalah alat komunikasi tertulis yang digunakan untuk menyampaikan informasi, permintaan, keputusan, ataupun laporan dari satu pihak ke pihak lainnya. Dalam dunia kerja, khususnya di bidang administrasi perkantoran, surat memiliki peran yang vital. Mengapa? Karena surat menjadi bukti tertulis yang sah, berfungsi sebagai dokumen resmi, dan juga arsip yang bisa digunakan kembali kapanpun dibutuhkan. Bayangkan, kalau semua komunikasi hanya lewat lisan, pasti mudah hilang dan sulit dipertanggungjawabkan kan? Nah, disitulah pentingnya surat. Dengan adanya surat, komunikasi di dalam suatu lembaga itu bisa berlangsung lebih tertib, jelas, dan profesional. Sekarang, yuk kita bahas satu persatu bagian penting yang ada di dalam surat resmi. Bagian yang pertama adalah kepala surat atau kop surat. Nah, di bagian ini terletak di bagian paling atas surat dan biasanya berisi identitas dan instansi pengirim seperti nama lembaga, alamat, nomor telepon, serta logo. Kop surat bukan sekedar hiasan, tetapi tanda pengenal dan simbol keaslian surat. Dengan kop surat, penerima langsung tahu surat tersebut berasal dari lembaga resmi yang kredibel. Selanjutnya, ada nomor, lampiran, dan perihal. Nomor surat berfungsi sebagai kode pengarsipan semacam ide unik, agar surat mudah ditemukan saat dibutuhkan kembali. Lampiran digunakan untuk menunjukkan ada dokumen tambahan yang dikirim bersama surat, misalnya daftar nama, laporan, atau proposal. Sedangkan perihal menjelaskan isi utama secara ringkas, misalnya permohonan data, undangan rapat, atau pemberitahuan. Bagian berikutnya adalah tanggal surat. Tanggal menunjukkan kapan surat itu dibuat dan atau dikirim. Walaupun tampak sederhana, tanggal surat sangat penting karena menjadi acuan waktu dalam proses tindak lanjut administrasi. Selanjutnya ada alamat tujuan. Bagian ini menunjukkan kepada siapa harus ditujukan. Penulisannya harus sopan dan jelas. Contohnya, kepada YTH Bapak Ibu, Kepala Dinas Pendidikan Kota Medan. Alamat tujuan membantu memastikan surat sampai pada penerima yang tepat. Kemudian kita masuk pada salam pembuka. Bagian ini menjadi tanda sopan santun awal dalam berkomunikasi tertulis. Umumnya ditulis dengan hormat atau bisa juga menggunakan salam seperti Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bila surat bernuansa lebih formal dan religius. Nah, bagian yang paling inti nih dari surat itu adalah isi surat. Bagian ini adalah jiwa dari surat itu sendiri. Biasanya ini surat terdiri dari 3 bagian. Paragraf pembuka, paragraf isi, dan juga paragraf penutup. Paragraf pembuka berisi latar belakang atau pengantar singkat. Mengapa surat ini dibuat? Yang kedua, paragraf isi menjelaskan maksud utama, inti informasi, atau permintaan dari pengirim. Yang ketiga, paragraf penutup berisi harapan, ucapan terima kasih, atau pernyataan penutup yang sopan. Nah, isi surat harus ditulis dengan kalimat yang efektif, tidak bertele-tele.
dan tetap menunjukkan sikap profesional. Setelah itu ada salam penutup. Bagian ini menjadi bentuk penegasan akhir sekaligus kesopanan pamungkas dalam surat. Contohnya, hormat kami atau terima kasih atas perhatian Bapak Ibu. Di bawahnya biasanya terdapat nama terang, tanda tangan, serta jabatan pengirim. Inilah bagian yang menunjukkan siapa yang bertanggung jawab atas isi surat dan menjamin keabsahannya secara administratif. Dan terakhir, jangan lupa tembusan. Tembusan berisi daftar pihak lain yang perlu mengetahui isi surat tersebut. Bagian ini biasanya diletak di pojok kiri bawah surat dan menjadi tanda transparansi dalam komunikasi organisasi. Nah, dari semua bagian yang sudah kita bahas tadi, bisa kita simpulkan bahwa setiap elemen dalam surat punya peranannya masing-masing. Mulai dari kop surat yang menunjukkan identitas lembaga, hingga tembusan yang menandakan keterbukaan informasi jika semuanya ditulis dengan benar. Surat tidak hanya menjadi alat komunikasi, tetapi juga cerminan profesionalitas sebuah lembaga. Sebagai calon tenaga administrasi yang andal, kita harus mampu membuat surat yang tepat, efektif, dan beretika. Karena dari satu lembar surat yang rapi dan jelas, kepercayaan terhadap lembaga bisa tumbuh. Jadi, mulai sekarang, jangan anggap remeh surat ya. Karena di dunia administrasi, setiap kata, setiap tanda, setiap format punya arti. Terima kasih sudah menyimak sampai akhir. Jangan lupa terus pelajari hal-hal kecil yang punya dampak besar dalam dunia kerja profesional. Sampai jumpa di video pembelajaran berikutnya.